Salah satu momen yang mungkin membuat mayoritas fans F1 sedikit geram saat GP Monaco kemarin adalah masalah ditundanya start balapan ketika hujan mulai turun dan lamanya periode red flag yang sampai 1 jam lamanya. Seperti yang kita tahu, 10 menit sebelum race dimulai, hujan mulai mengguyur sirkuit Monte Carlo, sesuai seperti yang disebut di perakiraan cuaca. Tentu itu membuat fans F1 senang, karena cuaca hujan bisa menambah keseruan balapan di Monaco. Tapi sayangnya, rasa senang itu harus ditahan sesaat karena race director F1 yang baru, yaitu Eduardo Freitas, memutuskan untuk menunda start balapan. Penundaan berlangsung selama sekitar 16 menit, dan diumumkan kalau formation lap akan berlangsung di belakang safety car, serta semua pembalap wajib memakai ban full wet. Hal itu membuat situasi di grid sempat mengalami chaos karena ban harus terpasang 5 menit sebelum formation lap dimulai, dan banyak tim yang harus bolak-balik mengambil set ban basah yang ada di garasi mereka. Itulah yang menyebabkan start balapan ditunda begitu lama, karena banyaknya tim yang tidak siap dengan kondisi perubahan cuaca dan tidak menyediakan ban full wet di grid. Setelah ditunda cukup lama, formation lap akhirnya dilakukan dan seusai berjalan 2 lap karena kondisi cuaca hujan yang sangat deras dan beberapa bagian sirkuit nampak tergenang air. Akhirnya, balapan ditunda dengan dikibarkannya red flag. Keputusan Eduardo Freitas untuk menghentikan formation lap adalah keputusan yang tepat karena memang kondisi sirkuit sangat tidak memungkinkan untuk balapan. Tapi, yang membuat fans F1 kemarin lumayan geram adalah kenapa sampai 1 jam lamanya. Padahal, sekitar kurang dari 30 menit setelah red flag berkibar, hujan sudah reda dan sirkuit sudah cukup ideal untuk balapan dimulai lagi. Selain itu, safety car juga tidak biasanya diam di pit lane. Safety car kalau situasi seperti kemarin, seringnya akan berputar-putar mengelilingi sirkuit untuk memeriksa kondisi trek seperti apa. Jadi, apa yang terjadi kemarin sebenarnya agak aneh bagi fans yang sering menonton F1. Lalu, apa alasan race director menunda balapan sebegitu lamanya? Alasan utama Eduardo Freitas menunda race sampai 1 jam adalah adanya masalah kelistrikan karena hujan deras di sana. Akibat hujan yang turun begitu deras, itu memicu adanya pemadaman listrik di kawasan sirkuit Monaco. Ini menyebabkan sistem pengatur start dan beberapa panel digital di sirkuit tidak bisa berfungsi serta harus diperbaiki sebelum balapan bisa dimulai lagi. Hal tersebut juga berpengaruh ke keputusan untuk memakai rolling start ketimbang standing start seusai red flag. Seperti yang kita tahu, jika setelah periode bendera merah, maka biasanya balapan akan dilanjutkan lagi dengan standing start atau start normal. Tapi di Monaco kemarin, karena sistem panel start yang belum berfungsi sepenuhnya akibat pemadaman listrik, selain itu juga tentunya karena kondisi sirkuit yang tidak ideal untuk start normal. Walaupun di red flag kedua seusai insiden Mick Schumacher, race director juga menggunakan rolling start untuk memulai race kembali. Sedangkan untuk penundaan yang terjadi di awal race atau sebelum formation lap, race director beralasan kalau mereka memantau kondisi cuaca jika hujan akan turun semakin deras. Itu membuatnya mewajibkan semua pembalap untuk memakai ban full wet dan formation lap dilakukan di belakang safety car. Hal tersebut dilakukan demi alasan keselamatan pembalap, karena selama akhir pekan, mereka belum pernah menjajal kondisi sirkuit Monaco ketika hujan. Akibat dari berbagai penundaan yang terjadi pada balapan kemarin, race tidak bisa berlangsung secara penuh selama 78 lap. Karena durasi maksimal balapan di F1 sekarang 3 jam, maka jalannya balapan harus ditentukan dengan hitungan waktu mundur. Mirip-mirip seperti yang ada di Formula E. Dan ketika finish, total pembalap sanggup mengumpulkan 62 hingga 63 lap dan bisa mengemas poin penuh karena sudah menyelesaikan lebih dari 75% jarak total race. Meskipun alasan dari semua penundaan kemarin adalah demi keselamatan dan tidak bisa ditolerir karena memang sudah prosedurnya, tapi tetap saja hal itu memancing pro dan kontra. Seperti yang kita bisa dengar lewat Martin Brundle dan komentator kemarin yang berulang kali bingung soal penundaan formation lap di awal-awal. Beberapa pembalap seperti Kevin Magnussen dan Lewis Hamilton mengaku tidak setuju dengan penundaan formation lap. Mereka berdua punya pendapat yang sama, jika selama hujan belum terlalu deras maka balapan seharusnya bisa dimulai dengan normal. Meskipun pada akhirnya nanti akan ditunda juga, tapi akan lebih baik kalau balapan bisa segera dimulai selagi kondisi hujannya masih bisa ditoleransi. Bos tim Red Bull, Christian Horner juga meminta keputusan untuk mendelay restart untuk ditinjau kembali karena kekacauan yang ditimbulkan. Keputusan untuk kewajiban memakai ban full wet membuat sejumlah tim kerepotan karena hanya menyiapkan ban intermediate di grid. Menurut Horner akan jauh lebih baik jika balapan dimulai normal dan tim bisa bereaksi apa yang harus dilakukan saat race berjalan.
Beberapa pembalap ada juga yang mendukung dan setuju dengan apa yang dilakukan race director, seperti George Russell yang menilai keputusan untuk menunda start balapan adalah hal yang bijak, meskipun agak membuatnya frustrasi. Max Verstappen juga mendukung keputusan tersebut, terutama soal pemilihan melakukan rolling start yang menurutnya jauh lebih adil dan aman ketimbang standing start. Dari sudut pandang race director, ini adalah balapan keduanya bertugas sebagai pengatur race di F1. Eduardo Freitas ditunjuk sebagai race director yang baru bersama Neil Wittich untuk menggantikan Michael Masi, dan mereka berdua akan bekerja secara bergantian. Freitas sekarang juga merangkap sebagai race director di balapan ketahanan WEC yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Bagi yang sering menonton balapan WEC pasti sudah sangat paham dengan karakter tegas dan tanpa kompromi dari Opa Freitas ini, terutama soal keselamatan dan cara dia menghandle situasi balapan ketika cuaca tidak bersahabat. Beberapa kali race di WEC mengalami penundaan yang sangat lama atau bahkan sampai dibatalkan karena kondisi cuaca yang ia nilai kurang ideal. Sikap tanpa komprominya dalam hal keselamatan ini ia perlihatkan di F1 GP Monaco kemarin dengan apa yang terjadi sebelum formation lap. Dan juga yang agak aneh adalah red flag ketika sesi kualifikasi Q1 setelah Yuki Tsunoda menyerempet tembok di novel chicane. Meski begitu, alasannya memang sangat bisa dipahami, yaitu urusan keselamatan adalah hal yang paling utama. Tapi kami harap Opa Freitas bisa beradaptasi dengan baik di F1 karena tingkat keselamatan di sini jauh lebih tinggi daripada di balap ketahanan. Maka ia bisa sedikit melonggarkan sifat tanpa komprominya tersebut. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya. Jumpa lagi di video berikutnya.